Di mana teman-teman kamu, Yat? Kenapa kamu seorang diri? Saya terpisah dengan Sigit selama perjalanan naik, dan Harun saya mengira dia menyerah dan kembali turun. Saya tidak tahu mereka kemana. Di sini sang guru menceritakan semua yang telah terjadi kepada teman-temanku kalau ternyata Harun dan Sigit telah dibawa oleh jin ke alam lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Pendakian Spiritual Ilmu Kejawen. Cerita ini ditulis oleh Vidi Muhammad. Kalian bisa langsung kepoin dan follow Twitternya di @vidimuhammad_. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh Bapak Yadi semasa muda. Berawal dari pembelajaran ilmu kejawen. Aku, Sigi, dan Harun, kami semua berasal dari salah satu daerah di Madiun, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pendakian Spiritual Ilmu Kejawen. Waktu itu kami mempunyai keinginan untuk mempelajari ilmu kejawen dengan tujuan agar dapat bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Walaupun kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya kejawen bukanlah sebuah agama. Dari naskah-naskah kuno kejawen, tampak betapa kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang-orang Jawa, yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Dari kecil kami semua bersahabat, dan ketika kami sudah beranjak remaja dan berumur sekitar 26 tahun, kami datang ke salah satu padepokan yang berada di daerah Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan kami ke padepokan itu karena kami ingin meminta tolong kepada seorang guru besar yang memiliki padepokan tersebut untuk belajar ilmu kejawen. Setelah sampai di padepokan tersebut, kami pun langsung menghadap kepada seorang guru pemilik padepokan tersebut dan bilang kalau kedatangan kami kemari karena ingin belajar ilmu kejawen. Setelah melihat dan mendengar ucapan kami, sang guru berkata, Untuk mempelajari ilmu tersebut tidak mudah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti tirakat, petualangan malam, dan lain sebagainya. Karena niat kami sudah bulat untuk belajar ilmu kejawen, kami pun berani menanggung semua resiko yang dikatakan oleh guru besar tersebut. Setelah melihat kesungguhan kami, sang guru langsung menerima kami sebagai muridnya. Kemudian beliau berkata, Tunggu 3 hari lagi dan datanglah ke sini lagi. Mendengar itu kami pun pulang dan menunggu 3 hari sesuai perkataan dari sang guru kepada kami. Singkat cerita, 3 hari kemudian kami pun datang kembali ke padepokan itu. Kami berangkat dari Madiun sekitar jam 7 pagi dan sampai di padepokan sekitar jam 12 siang. Sesampai di sana kami pun segera menemui sang guru, lalu beliau mempersilahkan kami untuk masuk dan berkata, Sepertinya niat kalian sudah benar-benar bulat. Kalau begitu taruh dulu barang-barang kalian di kamar belakang dan temui saya di ruangan saya. Kami pun segera menuju dan menaruh barang-barang yang kami bawa ke dalam kamar. Setelah itu kami kembali lagi menghadap sang guru. Lalu sang guru mengatakan apa saja yang harus kami lakukan. Malam harinya kami melakukan beberapa ritual yang dipandu langsung oleh sang guru. Setelah melakukan ritual itu, sang guru memberitahu kami tentang kegiatan malam selanjutnya. Besok saya akan antar kalian ke Gunung Lawu untuk melakukan perjalanan malam. Mendengar itu, kami tidak banyak bertanya dan hanya menurut, dan
Malam itu kami pun istirahat dan mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan besok ke Gunung Lawu. Pagi pun tiba. Pagi itu setelah sholat subuh, sang guru menemui kami dan mengatakan bahwa nanti setelah zuhur kami akan berangkat ke Gunung Lawu. Dan siang harinya kami pun berangkat dan diantar langsung oleh sang guru. Singkat cerita, sampailah kami di kawasan candi yang disebut Candi Ceto sekitar jam 8 malam. Sesampai di situ kami mendapatkan berbagai instruksi dari sang guru yang salah satunya adalah, nanti jam 12 malam kalian harus naik ke Argo Dalam untuk mencari ayam Cindelaras, dan ingat, itu cuma ada satu. Serentak kami menjawab, "J." Lalu sang guru lanjut berucap, tidak hanya itu saja, kalian juga harus menghindari beberapa pantangan ini. Beberapa pantangannya adalah di dalam perjalanan kami tidak boleh memanggil satu sama lain dengan menyebut nama asli, mengabaikan semua yang menghalangi perjalanan dan menjaga sopan santun. Tanpa banyak bertanya kami pun mengiyakan instruksi dari sang guru. Pada tahun 1999 lalu, jalur pendakian Gunung Lawu via Ceto bisa dibilang masih jarang sekali dijamah manusia. Jadi yang akan kami lewati kali ini adalah benar-benar hutan rimba dengan suasana mistis di dalamnya. Sambil menunggu jam 12 malam, kami pun mempersiapkan diri dan perbekalan masing-masing sebelum melakukan perjalanan. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Kami pun berpamitan kepada sang guru untuk memulai perjalanan malam ini. Sebelum berangkat, sang guru mengajak kami semua untuk berdoa agar misi untuk mencari ayam Cindelaras ini berhasil. Dan setelah berdoa, kami bertiga mulai berjalan sementara sang guru menunggu kami di Candi Ceto. Mulai berjalan baru saja kami memulai perjalanan, beberapa gangguan sudah kami rasakan. Seperti terdengar sebuah bisikan dan entah bisikan apa itu. Tapi kami tidak menghiraukannya dan tetap fokus dengan tujuan. Singkat cerita, sampailah kami di sebuah tempat yang mungkin sekarang disebut area Mbah Beranti. Di sini aku mengajak teman-temanku berhenti sebentar karena aku merasa lapar. Aku mengajak Sigit dan Harun untuk makan sebentar, tapi Sigit menolak dan bilang, aku belum lapar ya, kalian makan aja dulu, aku mau jalan pelan-pelan. Bareng aja, kita makan sebentar kok. Gak apa-apa, aku naik duluan, aku tunggu pelan-pelan. Belum sempat aku mengizinkan, tiba-tiba Sigit sudah nyelonong gitu aja sambil bilang, aku tunggu kalian sambil jalan. Akhirnya aku dan Harun membiarkan Sigit untuk jalan duluan. Aku dan Harun pun makan. Setelah selesai makan, kami langsung melanjutkan perjalanan. Kami menyalakan satu batang rokok di tengah-tengah kegelapan hutan yang dingin ini. Setelah rokok habis, aku dan Harun kembali melanjutkan perjalanan untuk menyusul Sigit yang tadi sudah berjalan duluan. Di perjalanan, aku dan Harun mengobrol sambil memikirkan di mana tempat ayam Cindelaras yang dimaksud sang guru itu. Kira-kira ayam yang dimaksud guru itu ada di mana ya? Entahlah Run, kita tunggu sampai nanti subuh aja, pasti ayam itu akan berkokok. Jawabku yang juga tidak tahu keberadaan ayam Cindelaras itu. Setelah beberapa menit setelah obrolan kami itu, tiba-tiba Harun merasa ingin buang air kecil dan bilang padaku, "Ya, aku kencing dulu ya." "Ya udah, aku jalan pelan-pelan." Jawabku dengan santai. Aku pun berjalan pelan-pelan sambil menunggu Harun yang sedang kencing. Setelah beberapa menit berjalan, aku pun berhenti untuk istirahat dan menyalakan sebatang rokok agar menemaniku sembari menunggu Harun. Lama menunggu sampai rokok yang kuhisap ini habis, Harun belum juga datang. Aku pun berpikir, mungkin Harun kembali turun dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Aku pun melanjutkan perjalananku pelan-pelan dan aku tidak berani memanggilnya karena itu adalah sebuah pantangan. Sambil berjalan aku memikirkan kedua temanku karena khawatir terjadi apa-apa dengan mereka. Tapi sesuai dengan niat awalku, aku pun tetap berpikir positif dan terus berjalan naik. Terus berjalan, lalu dari kejauhan aku melihat Sigit sedang duduk di antara pohon.
Aku pun segera menghampirinya dan sesampai di situ Sigit bertanya, "Kok kamu sendirian? Di mana Harun?" "Harun masih di bawah. Mungkin dia nyerah dan balik turun," jawabku dengan yakin. Kami pun duduk santai sambil menunggu Harun. Siapa tahu dia menyusul, tapi sudah 30 menit kami menunggu. Harun tidak juga datang. Karena mengejar waktu, kami pun segera melanjutkan perjalanan dan menganggap bahwa Harun memang sudah menyerah dan kembali turun. Di perjalanan, Sigit menceritakan kepadaku tentang apa yang dialaminya ketika dia berjalan sendiri. Dia bilang kalau dia tadi sempat buang air kecil dan dia merasa sangat merinding. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya ketika kencing itu. Tapi mengingat pesan dari sang guru, dia pun mengabaikannya dan cepat-cepat menyelesaikan kencingnya. Setelah buang air kecil, Sigit dikagetkan oleh seorang kakek tua yang tiba-tiba saja menghadangnya. Kakek tua ini bertubuh pendek dan berjalan membungkuk, dan kakek itu sempat bilang pada Sigit, "Le, kowe aja nguyuh ngawur nek kene. Kek gelem kenapa-napa." Mendengar perkataan kakek itu, Sigit terdiam dan hanya mendengar nasihat dari kakek itu sambil menundukkan kepalanya. Tapi kakek itu tiba-tiba tidak ada ketika Sigit akan mengucapkan permintaan maaf kepadanya. Sigit pun mengabaikannya dengan perasaan sedikit takut. Dia cepat-cepat meninggalkan tempat itu karena merasa takut. Dengan perkataan kakek itu, akhirnya Sigit duduk sambil menungguku dan Harun. "Mungkin dia adalah kakek penunggu tempat itu. Sudah, sekarang kamu tenangkan pikirmu dan ingat pesan guru tadi," ucapku sembari menasehati Sigit. Kami pun terus berjalan dan fokus dengan tujuan kami. Sesampainya di area bulak peperangan, Sigit bilang padaku kalau dia merasa kelelahan dan aku pun mengajaknya untuk berhenti dulu. Ketika sedang berhenti, aku mengeluarkan sebotol air minum dan beberapa makanan ringan yang kubawa untuk dimakan, dan tidak lupa aku menawari Sigit, tapi Sigit menolaknya dengan alasan dia sudah makan tadi pas nungguin aku datang. Akhirnya Sigit hanya minum seteguk air dan merokok saja. Sementara aku makan beberapa cuil roti kering. Ketika sedang istirahat itu, kami mengobrol santai dan Sigit bertanya padaku, "Kira-kira ayam cindelaras yang dimaksud guru di mana ya? Aku juga nggak tahu. Tunggu nanti subuh, pasti ayam itu akan berkokok," jawabku yang juga tidak tahu. Tidak lama kemudian Sigit lanjut berkata, "Yat, aku buang air kecil dulu ya. Kamu tunggu di sini." "Ya sudah, hati-hati, jangan lupa permisi." Sigit pun berjalan menepi dan buang air kecil di sela-sela rumput ilalang yang tinggi. Tidak lama kemudian Sigit kembali dari buang air kecilnya dan terlihat terburu-buru sambil mengambil rokoknya di dalam tas. Melihat Sigit yang sedang terburu-buru, aku pun bertanya, "Mau kemana lagi kok bawa rokok? Kan kamu masih pegang rokok. Ada orang tua minta rokok, kasihan," jawab Sigit dengan terburu-buru. Tanpa ada pikiran negatif, aku pun membiarkannya. Aku yang sedang duduk seorang diri pun lalu menyalakan sebatang rokok. Tapi sampai rokok yang kuhisap itu habis, Sigit tidak juga kembali. Karena takut terjadi apa-apa dengannya, aku mencari Sigit ke arah tadi Sigit berjalan. Aku berjalan keliling sekitar area bulak peperangan sambil memanggil nama Sigit. Itu adalah kode yang kugunakan untuk memanggil Sigit karena aku tidak bisa memanggilnya dengan nama asli sesuai saran sang guru. Setelah sekian lama aku mencari dan memanggilnya, Sigit tidak meresponku hingga kejadian itu membuatku bingung. Dalam hati aku bilang, "Kemana perginya anak ini?" Karena tidak juga bertemu Sigit, Yadi pun berpikir, "Jangan-jangan Sigit sudah turun ke Hargo Dalam dengan kakek yang katanya meminta rokok tadi." Akhirnya aku pun kembali ke tempat istirahatku dan aku mengira kalau Sigit memang sudah turun ke Hargo Dalam dan meninggalkanku. Aku pun segera melanjutkan perjalanan dan membawakan tas Sigit yang tertinggal. Singkat cerita, sampailah aku di Hargo Dalam. Sesampai di situ aku tidak juga melihat Sigit. Aku berpikir,
Mungkin Sigit sedang di tempat lain untuk mencari ayam Cindelaras. Aku pun segera meletakkan tasku dan tidak mementingkan Sigit lagi. Aku segera mencari ayam Cindelaras itu. Karena kata sang guru, ayam Cindelaras itu cuma ada satu, takutnya Sigit lebih dulu menemukannya. Aku berkeliling di area Argo Dalam untuk mencari ayam tersebut. Dan siapa tahu dia juga bisa bertemu dengan Sigit. Lama mencari tapi aku tidak juga bisa menemukan keberadaan Cindelaras, begitu juga Sigit. Karena merasa capek, aku beristirahat di sebuah batu besar dan berbaring di atas batu tersebut sambil berpikir di mana aku bisa menemukan ayam itu. Aku hampir putus asa, tapi tidak lama kemudian tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara ayam berkokok sangat pelan. Mendengar itu aku merasa sedikit tenang dan segera mencari sumber suara tersebut. Setelah menemukan sumber suara tersebut, ternyata benar itu adalah seekor ayam Cindelaras yang sedang kucari dan aku langsung menangkapnya. Aku merasa sangat senang karena aku sudah mendapatkan ayam itu terlebih dahulu tepat sebelum matahari terbit. Saking senangnya aku langsung membawa ayam itu turun dan tidak lagi memikirkan teman-temanku. Sesampai di Candi Ceto, ternyata sang guru sudah menungguku dan aku pun segera memberikan ayam itu kepada sang guru. Setelah ku berikan, sang guru bertanya, "Di mana teman-teman kamu, Yat? Kenapa kamu seorang diri?" "Saya terpisah dengan Sigit selama perjalanan naik, dan Harun saya mengira dia menyerah dan kembali turun. Saya tidak tahu mereka kemana." Mendengar itu sang guru langsung terdiam sambil meletakkan tangan di keningnya seperti orang yang sedang berpikir. Tidak lama kemudian sang guru mengatakan sesuatu kepadaku. "Ya sudah, sekarang kita pulang. Nanti akan aku ceritakan tentang teman-temanmu setelah sampai di Padepokan." Aku pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh guru dan kenapa guru meninggalkan Sigit dan Harun. Tanpa banyak tanya, aku pun menurut dan mengikuti apa yang dikatakan oleh sang guru dan kami pulang. Singkat cerita, sampailah kami di Padepokan. Sesampai di sana, guru memintaku agar menaruh ayam itu di dalam kandang yang sudah disediakan oleh sang guru. Setelah ayam itu kutaruh di dalam kandang, aku kembali menghadap sang guru. Di sini sang guru menceritakan semua yang telah terjadi kepada teman-temanku, kalau ternyata Harun dan Sigit telah dibawa oleh jin ke alam lain. Karena aku merasa yang paling tua di antara kami bertiga, aku pun menangis setelah mendengar cerita dari sang guru. Aku merasa sangat bersalah karena aku sudah membiarkan teman-temanku terpisah waktu itu. Lalu sang guru menenangkanku sambil berucap, "Kamu tidak usah khawatir. Harun dan Sigit pasti akan dikembalikan, tapi entah kapan." Mendengar itu aku sedikit lega meskipun aku tidak tahu kapan teman-temanku akan kembali pulang. Sang guru lalu memintaku agar membersihkan badan dan istirahat. Setelah selesai istirahat, sang guru memintaku untuk menghadapnya. Mendengar perintah itu, aku pun segera mandi untuk membersihkan badan kemudian lanjut istirahat. Sekitar sore hari aku bangun dan menghadap sang guru. Ketika sedang menghadap, sang guru memintaku agar melaksanakan puasa 7 hari 7 malam. Karena itu adalah salah satu syarat untuk memperoleh ilmu kejawen yang kuinginkan. Singkat cerita, 2 bulan lamanya aku tinggal di Padepokan dan mengabdi kepada guru. Selama 2 bulan itu, aku terus mendoakan kedua temanku yang waktu itu hilang di Gunung Lawu. Guru memintaku agar pulang untuk mengambil pakaianku, karena aku harus mengabdi di Padepokan lebih lama lagi. Aku pun pulang ke kampung halamanku di Madiun yang hanya diberi izin oleh guru selama 14 hari. Selama berada di rumah, aku tidak berani keluar rumah karena takut orang tuanya Harun dan Sigit akan bertanya karena mereka tidak ikut pulang bersamaku. Setelah 1 minggu berada di rumah, aku kaget karena tiba-tiba ada orang yang datang ke rumahku. Aku takut kalau yang datang itu adalah orang tua Harun atau Sigit. Aku memberanikan diri untuk melihat siapa yang datang. Kalaupun itu adalah orang tua Harun dan Sigit, aku harus berani mengatakan yang sebenarnya. Setelah aku buka pintu, ternyata yang datang ke rumah itu adalah Harun.
Melihat kedatangan Harun, aku benar-benar sangat terkejut, seakan aku tidak percaya kalau yang datang itu adalah benar-benar Harun. Aku langsung memeluk Harun sambil menangis bahagia, dan seketika itu juga aku ingat dengan apa yang pernah dikatakan oleh guru, kalau teman-temanku pasti akan pulang tapi entah kapan. Aku pun mempersilahkan Harun untuk masuk dan kami berdua duduk di ruang tamu. Lalu aku bertanya pada Harun kemana dia selama ini. Harun pun menceritakan semua yang dialaminya kepadaku tentang menghilangnya dia di Gunung Lawu waktu itu. POV dari Harun, ternyata ketika Harun selesai buang air kecil waktu itu, dia merasa sedang berjalan berdua bersama Yadi. Tapi tiba-tiba dia tidak sadar dengan jalan yang dilaluinya itu. Karena bingung, Harun bertanya pada Yadi, "Loh, ini kita ada di mana sih?" Tapi Yadi tidak menjawabnya dan Harun pun hanya fokus berjalan di belakang Yadi. Setelah lama berjalan, tiba-tiba Yadi mengajak Harun untuk istirahat di bawah pohon, dan ketika sedang istirahat itu, Harun merasa dirinya ngantuk berat. Akhirnya secara tidak sadar Harun pun tertidur di bawah pohon itu. Lama Harun tertidur, lalu dia terbangun karena merasa ada sebuah rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Sontak dia kaget, lalu dia berpikir, "Ini rambut siapa? Perasaan rambutnya Yadi tidak sepanjang ini." Setelah dilihat dengan jelas, ternyata itu memang bukan rambutnya Yadi, melainkan rambut seorang pria yang wajahnya sangat menyeramkan. Dan waktu terbangun itu Harun tidak melihat Yadi di sampingnya. Dan yang lebih anehnya lagi, setelah bangun itu, tiba-tiba Harun berada di sebuah gubuk. Padahal sebelum tidur tadi dia ingat dengan jelas kalau dia tertidur bersama Yadi di bawah pohon. Karena takut, Harun pun segera berlari meninggalkan gubuk tersebut. Dia berlari tanpa tujuan hingga akhirnya dia tidak tahu arah kembali dan tidak tahu di mana dia berada. Dengan keadaan bingung, dia hanya bisa berjalan terus tanpa tujuan. Tidak lama kemudian, dia melihat ada sebuah pohon yang sangat besar dengan akar yang menjalar dari pohon tersebut. Harun pun berjalan ke arah pohon itu dan duduk tepat di bawah pohon itu sambil merenung. Bagaimana awalnya dia bisa sampai di tempat ini? Akhirnya dia tahu satu hal, bahwa yang berjalan di depannya waktu itu bukanlah Yadi, melainkan jin yang menyerupai Yadi dan sengaja menyesatkannya ke alam gaib. Tidak lama kemudian, dari kejauhan dia melihat ada sebuah perkampungan yang aneh dan beberapa orang yang berjalan mondar-mandir tanpa tujuan, sama halnya seperti Harun. Dia pun berjalan menghampiri salah satu orang itu dan bertanya jalan pulang. "Pak, saya mau tanya." Tapi orang itu tidak meresponnya dan mengabaikan pertanyaan Harun. Harun pun tidak putus asa, dia terus mendatangi satu persatu orang yang ada di situ. Dan hasilnya tetap nihil. Dia tidak menemukan jawaban atas pertanyaannya. Akhirnya dia berinisiatif berjalan mengikuti salah satu orang tersebut. Siapa tahu orangnya ini bisa menuntunnya pulang. Orang yang diikuti waktu itu adalah seorang kakek tua dengan wajah pucat dan berjenggot panjang menutupi seluruh lehernya. Terus berjalan mengikuti kakek itu. Tapi kakek itu malah menuntunnya ke arah sebuah sungai. Dan kakek tua yang diikutinya itu pun tiba-tiba berjalan ke arah sungai tersebut dan menghilang begitu saja. Harun semakin bingung dibuatnya dan dia semakin tidak tahu di mana dia berada. Dia hanya bisa terduduk lemas di tepi sungai sambil menangis meratapi nasibnya, hingga tidak terasa dia tertidur. Lama dia tertidur, bangun-bangun ternyata hari sudah mulai terang, dan setelah bangun itu pikirannya semakin bingung hingga akhirnya dia linglung. Lalu dengan keadaannya yang sudah tidak karuan, dia berjalan menyeberangi sungai itu, dan setelah sampai di ujung sungai dia melihat ada sebuah perkampungan lagi. Dia pun berjalan menuju perkampungan tersebut. Sesampainya di perkampungan itu dia semakin bingung karena melihat banyak sekali orang yang sedang beraktivitas. Dan Harun, dia hanya bisa melihat orang-orang itu sambil berjalan mengitari perkampungan tersebut.
Dia enggan bertanya pada orang-orang yang ada di situ karena dalam pikirannya pasti orang-orang ini tidak akan menjawabnya seperti yang sudah dilakukannya sebelumnya. Terus berjalan mengitari kampung dan tanpa tujuan karena merasa lapar, dia mencoba mendatangi salah satu rumah yang ada di situ untuk meminta makanan. Satu rumah didatanginya tapi penghuninya tidak memberinya makanan. Lalu dia berjalan menuju ke rumah yang lainnya dengan tujuan yang sama, dengan hasil yang sama. Malah dia diusir dari rumah kedua yang didatanginya. Harun tidak putus asa, dia terus mendatangi satu persatu rumah hingga yang terakhir rumah kelima. Baru penghuninya mau memberinya makan. Harun pun menerima makanan yang sudah diberikan kepadanya dan membawanya pergi ke dalam hutan dan memakan makanan itu di hutan. Setelah selesai makan, dia merasa haus dan akan kembali ke rumah tadi untuk meminta air. Ketika sedang berjalan menuju rumah yang akan ditujunya, Harun melihat ada sebuah sumur tua yang sudah berlumut. Dia berjalan mendekati sumur tersebut untuk melihat apakah sumur itu ada airnya. Setelah dilihat ternyata benar. Sumur itu berisi air yang sangat jernih dan bisa diminum. Niat Harun untuk kembali ke rumah tadi batal. Karena ternyata di sini sudah ada air yang bisa diminum. Harun segera mengambil air sumur itu dan meminumnya. Setelah meminum air sumur itu, dia membasuh wajahnya dengan air tersebut. Setelah membasuh wajahnya dengan air sumur itu, tiba-tiba ada seorang kakek yang tidak begitu tua menghampirinya. Dan anehnya rasa ketakutan dan kebingungan yang sebelumnya dia rasakan kini sudah hilang setelah dia membasuh wajahnya dengan air tersebut. Melihat kedatangan kakek itu, Harun pun bertanya, "Pakde, ini kiten pundi?" Lalu kakek itu menjawab, "Iki jenenge Desa Esle lan sampeyan asale teko ngendi?" "Kula asline Madiun, Pakde. Ndek kene ning Madiun tebih napa, Pakde?" Lalu kakek itu mengajak Harun untuk ke rumahnya. Sesampai di rumah kakek itu memberitahu banyak kepada Harun tentang kampung yang ditempati ini dan seberapa jauh untuk menuju ke Madiun. Ternyata kampung itu bukanlah kampung gaib seperti yang dilihat Harun sebelumnya, melainkan ini memang benar-benar kampung yang dihuni oleh manusia. Dan selama Harun berada di kampung itu, orang-orang kampung menganggap Harun adalah orang gila. Pantas saja dia mendatangi beberapa rumah untuk meminta makan, tidak ada yang mau memberinya. Bahkan sampai diusir. Setelah mendengar penjelasan kakek itu, Harun pun menceritakan kepada kakek itu bagaimana dia bisa sampai di sini. Setelah mendengar penjelasan cerita dari Harun, kakek itu merasa kasihan kepada Harun hingga akhirnya kakek itu memberinya sejumlah ongkos untuk Harun kembali pulang ke Madiun. Harun menerima pemberian kakek itu dan mengucapkan banyak terima kasih karena telah berbaik hati kepadanya, dan hari itu juga Harun pulang ke Madiun dengan bekal ongkos yang diberi kakek itu. Di tengah perjalanan Harun kembali ke kampung halamannya, dia teringat dengan dua temannya yaitu Yadi dan Sigit, yang waktu itu bersamanya untuk sebuah misi mendalami ilmu kejawen. Singkat cerita, sampailah Harun di kampung halamannya. Sesampai di kampung halamannya, dia tidak langsung pulang ke rumah tapi langsung menuju ke rumah temannya yaitu Yadi. Sesampai di rumah Yadi, dia mengetuk pintunya dan yang membukakan pintu adalah Yadi sendiri. Oke, kita kembali ke cerita Harun datang ke rumah Yadi. Mendengar cerita dari Harun, aku merasa heran ternyata sesingkat itu perjalanan yang dilalui Harun. Bisa dibilang itu cuma sehari semalam, sedangkan selama hilangnya Harun itu, aku sudah 2 bulan lebih kehilangannya. Aku pun sangat merasa bersalah, lalu aku lanjut bertanya pada Harun. "Syukurlah Harun, kamu sekarang sudah kembali pulang. Tapi di mana Sigit, Run?" "Aku tidak tahu di mana Sigit. Yang aku ingat waktu itu Sigit sudah jalan duluan meninggalkan kita. Semoga Sigit bisa kembali pulang dengan selamat ya, Run." Mendengar itu Harun sedikit tersentak, lalu dia menjawab, "Loh, memangnya Sigit belum juga pulang toh?" "Sepertinya belum. Sejak pulang dari Padepokan, aku tidak berani keluar rumah
karena takut orang tuanya menanyakan. Jawabku kepada Harun. Lalu Harun mengajakku untuk mendatangi rumah Sigit, siapa tahu Sigit sudah pulang dan aku tidak mengetahuinya. Aku pun menyetujui ajakan Harun dan kami berdua pergi ke rumah Sigit. Setelah sampai di rumah Sigit, ternyata benar, Sigit sudah berada di rumah 1 bulan yang lalu, tapi dengan keadaan memprihatinkan. Dia tidak bisa bicara alias bisu. Melihat Sigit di rumah, aku berdua sangat lega tapi juga turut prihatin dengan keadaan Sigit yang seperti itu. Lalu aku meminta kepada Sigit untuk menceritakan tentang dirinya selama dia hilang di Gunung Lawu waktu itu. Karena kondisi Sigit yang tidak bisa bicara, Sigit pun tidak bisa menceritakan banyak kepada kami berdua. Dia hanya menceritakan sedikit melalui tulisan yang ditulisnya di atas kertas. Di atas kertas itu, dia menjelaskan bahwa setelah buang air kecil itu, Sigit didatangi oleh seorang kakek tua lagi, tapi kakek ini berbeda dengan yang ditemuinya tadi. Kali ini kakek itu terlihat seperti manusia biasa dengan memakai tudung tani. Kakek itu lalu datang kepada Sigit dan bilang, "Le, aku njaluk rokokmu siji." Sigit mengira kakek ini adalah manusia biasa yang mempunyai tujuan sama dengannya. Karena waktu itu rokoknya Sigit ada di tas, dia pun segera mengambilkannya dan meminta kakek itu untuk menunggunya di situ. Lalu Sigit kembali ke tempat istirahatnya tadi dan mengambil rokoknya yang ada di tas. Sesampainya Sigit di tempat kakek tua tadi, Sigit tidak melihat kakek itu lagi. Entah kemana perginya, lalu dia memanggilnya. "Kek, ini rokoknya, Kek." Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Sigit pun terus mencarinya tapi tetap tidak menemukannya. Ketika sedang mencari kakek tua yang meminta rokok waktu itu, tiba-tiba Sigit mendengar ada orang yang memanggil namanya. Karena suara yang memanggilnya itu benar terdengar seperti suara Yadi, Sigit pun menjawabnya. Dan setelah dia menjawab suara yang memanggilnya itu, tiba-tiba dia merasa mulutnya sedang dibungkam oleh seseorang dari belakang hingga dia pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Sigit merasa kebingungan karena tiba-tiba saja dia berada di sebuah gubuk yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Karena merasa tempat itu asing baginya, Sigit pun segera berjalan untuk mencari jalan pulang, tapi tidak menemukannya. Dia juga sempat menjumpai sebuah perkampungan yang semua penghuninya berwajah aneh. Beberapa kali dia mencoba bertanya kepada orang-orang berwajah aneh tersebut, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengannya karena dia merasa mulutnya tidak bisa bicara, hingga akhirnya membuat dia putus asa. Dia pun pasrah dengan keadaannya. Tidak lama kemudian ada sosok kakek tua berjubah putih yang sedang terbang dan menghampirinya dan mengembalikan dia ke rumah dengan keadaan yang tidak bisa bicara sampai saat ini. Setelah membaca cerita yang ditulis Sigit, aku menyimpulkan, inilah alasannya kenapa sang guru pernah berpesan sebelum kami berangkat ke Gunung Lawu waktu itu. Jangan pernah memanggil satu sama lain dengan menyebut nama asli. Ternyata yang dimaksud sang guru adalah jika ada yang memanggil dengan nama asli, sudah dipastikan yang memanggilnya itu bukanlah manusia melainkan jin. Setelah membaca pernyataan dari Sigit itu, aku dan Harun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Harun kembali mendatangiku ke rumah dan mengajakku ke kampung yang berinisial S untuk menemui kakek yang pernah menolongnya untuk balas budi. Sesampai di rumah kakek tersebut, Harun mengembalikan ongkos yang pernah diberikan oleh kakek itu kepadanya dan beberapa barang lainnya sebagai tanda terima kasih. Mereka juga menceritakan tentang pengalamannya, tentang ilmu kejawen yang dipelajarinya. Dan kakek itu berpesan pada mereka, untuk mempelajari ilmu kejawen, ilmu tersebut memang tidak gampang. Kalau tidak kuat, bisa-bisa jiwa kalian yang menjadi taruhannya. Dalam artian, kalau tidak kuat bisa-bisa gila. Setelah berbalas budi kepada kakek itu, mereka berdua kembali pulang dan 2 minggu sudah berlalu. Aku harus kembali ke Padepokan untuk mengabdi. Sebelum berangkat tidak lupa, aku berpamitan kepada Harun dan Sigit, teman seperjuanganku.
Dan Harun, dia berjanji akan menyusulku ke padepokan untuk kembali mempelajari ilmu kejawen yang diinginkannya. Singkat cerita, sampailah aku di padepokan. Sesampai di padepokan, aku memberitahu guru tentang kembalinya Harun dan musibah yang menimpa Sigit. Mendengar itu, guru hanya tersenyum sambil bilang, "Itulah sebabnya aku memintamu pulang." Mendengar itu aku heran, ternyata sang guru sudah tahu. Lalu aku lanjut berucap, "Tapi kasihan sama Sigit. Dia tidak bisa bicara. Bisunya Sigit itu dikarenakan dia masih dibungkam oleh jin dari Gunung Lawu waktu itu. Lalu, apa ada cara untuk menyembuhkan Sigit?" "Tidak ada. Yang membungkam mulutnya itu adalah bangsa jin. Karena dia sudah pantang aturan yang pernah saya berikan." Hari berganti, bulan berganti, dan tidak terasa 1 tahun telah berlalu. Selama 1 tahun itu di padepokan, aku sudah belajar banyak dari sang guru. Berbagai rintangan mistis pun sudah kualami, mulai dari bermalam di kuburan, menghafal kitab-kitab Jawa, menghafal doa Islami, dan lain sebagainya. Pernah pada suatu hari, guru memintaku untuk bertapa di sungai selama 1 malam untuk mengasah ilmu yang sudah aku pelajari. Dan pada saat berendam itu, guru berpesan kepadaku agar tetap fokus dan mengabaikan semua yang mengganggunya. Pada saat berendam itu banyak sekali gangguan mistis yang kualami. Salah satunya adalah ketika sedang bertapa, aku sempat didatangi 2 ekor buaya putih dan akan memangsaku. Tapi dengan ilmu yang sudah pernah diajarkan oleh guru, aku berusaha menenangkan 2 ekor buaya itu hingga akhirnya aku selamat dari ancaman buaya tersebut. Ternyata buaya yang menggangguku itu bukanlah buaya biasa, melainkan buaya gaib penunggu sungai itu. Ketika sepertiga malam, aku juga sempat melihat ada beberapa orang wanita yang mengenakan pakaian khas Jawa kuno sedang mandi di sungai tersebut. Salah satu wanita itu sempat mengajakku untuk masuk ke dasar sungai dengan tujuan ingin menjadikanku sebagai pengikutnya. Tapi aku tetap fokus bertapa dan mengabaikannya sesuai saran dari guru. 1 malam telah berlalu dan aku telah berhasil menyelesaikan pertapaanku. Ketika hari sudah menjelang subuh, setelah itu aku kembali ke padepokan. Setelah sampai di padepokan, pagi harinya aku menemui sang guru dan menjelaskan tentang kejadian yang kualami selama bertapa. "Kamu akan bisa berjalan di atas air sungai itu, ya. Tapi kamu harus mengamalkan beberapa amalan yang akan kuberikan kepadamu," ucap guru kepadaku. Aku tidak begitu paham dengan perkataan guru waktu itu. 2 tahun lamanya aku tinggal dan mengabdi di padepokan untuk mendalami ilmu kejawen. Selama 2 tahun itu aku sudah lebih banyak belajar dari sang guru, dan pada tahun 2001 Harun menyusulku kembali ke padepokan dengan tujuan ingin belajar ilmu itu lagi. Sesampai di padepokan, Harun menemui sang guru dan sang guru kembali menerima Harun dengan senang hati. Harun pun menerima banyak amalan dari sang guru, dan pada suatu ketika, tepatnya bulan Suro, guru memerintahkan kepada kami berdua pergi ke sebuah air terjun untuk bertapa dan dilanjut dengan perjalanan malam untuk mengambil sebuah batu yang letaknya ada di Gunung Wilis. Mendengar perintah itu, Harun merasa tidak yakin, mungkin dia trauma dengan kejadian yang pernah dialaminya di Gunung Lawu waktu itu. Kami berangkat diantar oleh sang guru ke sebuah air terjun yang terletak di dekat Gunung Wilis. Kami berangkat pada sore hari dan sesampai di air terjun itu sekitar jam 10 malam. Sesampai di sana, sang guru memberikan berbagai instruksi yang harus kami patuhi. Setelah itu sang guru meminta untuk istirahat dan menyiapkan diri masing-masing. Sekitar jam 12 malam, kami pun mulai bertapa di bawah air terjun dan beberapa gangguan mistis pun kualami. Ketika sedang bertapa itu, tiba-tiba aku mendengar ada suara raungan macan. Mendengar suara itu spontan aku hilang fokus dan aku mencari sumber suara itu. Ternyata suara raungan macan itu keluar dari mulut Harun yang sedang fokus dalam bertapanya.
Melihat itu adalah suara Harun, aku pun melanjutkan bertapaku dan memfokuskan pikiranku lagi. Tidak lama kemudian aku mendengar suara seperti gamelan dari atas tebing yang terdengar sangat merdu hingga membuatku tidak bisa fokus lagi dalam bertapa. Tapi syukurlah satu malam telah berlalu dan kami telah menyelesaikan bertapa. Setelah selesai bertapa, guru meminta kepada kami istirahat dan mempersiapkan diri untuk perjalanan nanti malam ke Gunung Wilis. Singkat cerita, malam berikutnya kami akan melakukan perjalanan malam ke Gunung Wilis untuk mengambil sebuah batu. Sebelum berangkat, sang guru memberikan berbagai instruksi yang harus kami perhatikan. Kalian harus naik ke gunung itu dan mengambil sebuah batu yang letaknya ada di dalam sebuah goa. Dan ingat, goa itu bukan sekedar goa. Itu adalah tempat bertapanya sosok makhluk yang menyerupai monyet. Lalu aku bertanya, apakah sosok itu tidak akan marah jika kami mengambil batu dari dalam goa itu? Tidak, asalkan kalian selalu menjaga sopan santun dan jangan lupa permisi ketika akan masuk dan mengambil batu tersebut. Apa saja yang harus kita hindari selama perjalanan? Selama perjalanan kalian harus menjaga hawa nafsu dan sopan santun, jawab sang guru. Setelah memberikan beberapa instruksi itu, sang guru lalu memberikan sebuah pedang kepadaku dan lanjut berucap, pedang ini untuk bekal perjalanan kalian. Gunakan untuk melindungi diri kalian, tapi ingat, jika kalian bertemu dengan sosok ular jangan dibunuh, karena kalian tidak akan sanggup. Tapi kalau selain ular kalian bisa membunuhnya jika mereka hendak menyakiti kalian. Aku pun menerima pedang yang diberikan guru. Harun dia sedikit merasa trauma dengan perjalanan kali ini, karena mengingat dia pernah dibawa oleh jin ke alam lain ketika melakukan perjalanan malam di Gunung Lawu waktu itu. Ya, aku merasa trauma dengan kejadian yang pernah aku alami di Gunung Lawu waktu itu. Tenangkan pikiranmu, Run. Usahakan dalam hal apapun kita harus selalu bareng selama perjalanan. Jawabku meyakinkan Harun. Mendengar itu Harun pun yakin dan setelah itu kami mulai perjalanan kami. Mulai berjalan, di awal-awal perjalanan kami tidak ada kendala apapun. Hanya melihat beberapa monyet yang memang tinggal di hutan tersebut dan tidak mengganggu. Sekitar beberapa jam kami berjalan, tiba-tiba kami dihampiri oleh seorang wanita yang sangat cantik dan anggun. Dan wanita itu mengenakan baju khas kerajaan. Wanita itu berkata pada kami berdua, di sini kami tahu satu hal, kalau ternyata wanita itu bukan manusia. Entah itu jin atau seorang putri kerajaan, karena kalau dilihat dari pakaiannya dia seperti seorang putri kerajaan. Kami pun lanjut berjalan dan mengingat-ingat perkataan wanita yang tadi kami jumpai. Sambil berjalan itu Harun bertanya padaku, "Ya, wanita tadi itu siapa ya? Cantik benar. Hus, ingat apa kata guru kita, harus tetap fokus dengan tujuan kita." Jawabku mengingatkan Harun. Singkat cerita, sampailah kami di hutan yang dimaksud wanita tadi. Sesampai di hutan itu, kami merasakan ada hawa yang sedikit berbeda dari biasanya. Tapi kami mengabaikannya dan istirahat di sebuah batu besar untuk minum dan merokok. Setelah rokok habis, entah kenapa kami berdua tiba-tiba merasa ngantuk berat. Seperti ada sesuatu yang membuat kami agar tidur di batu tersebut. Akhirnya kami pun tertidur di atas batu tersebut dengan posisi terlentang. Tapi belum lama kami tertidur, tiba-tiba aku mendengar seperti ada raungan macan di dekat kami. Awalnya aku mengira itu adalah suara Harun karena sebelumnya aku pernah melihat Harun sedang meraung seperti macan. Mendengar itu aku segera membuka mataku dan ternyata itu bukanlah suara Harun, melainkan benar-benar suara macan yang berada tepat di bawah batu tempat kami tidur. Aku pun langsung duduk dari tidurku. Ketika sudah duduk, ternyata di balik batu yang satunya ada satu ekor macan lagi.
Jadi di bawah batu yang kami tempati ini ada 2 ekor macan yang berwarna hitam, dan anehnya 2 macan itu sangat besar seukuran kerbau. Melihat keberadaan macan itu, spontan aku mengeluarkan pedang yang dibekalkan sang guru untuk berjaga-jaga bila macan itu menyerang. Setelah pedang itu aku keluarkan, tiba-tiba salah satu macan itu melompat ke atas batu dan menerkam Harun yang masih tertidur. Ketika macan itu akan menerkam Harun, dengan sigap aku langsung menusuk perut macan itu dengan pedang yang kupegang hingga akhirnya Harun selamat dari terkaman macan itu dan kedua macan itu berlari menjauh ke dalam hutan. Setelah kedua macan itu pergi, aku segera membangunkan Harun dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan aku tidak menceritakan tentang macan itu kepada Harun dengan tujuan agar Harun tidak panik. Tidak lama kami berjalan, tiba-tiba jalan yang kami lalui ini buntu, yang ada hanyalah semak belukar yang sangat rimbun. Terpaksa kami menerabas semak itu untuk membuka jalan, dan setelah keluar dari semak itu, tepat di depan kami ada sebuah goa yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kami berdiri. Melihat keberadaan goa itu, kami sedikit lega. Kami mengira itu adalah goa yang dimaksud sang guru. Kami pun berjalan menuju ke goa tersebut. Sesampainya di mulut goa, ternyata kami melihat ada seseorang yang sedang bertapa. Orang itu terlihat sangat tenang, dengan ciri-cirinya hanya memakai celana pendek dan seluruh tubuhnya penuh dengan bulu. Orang itu berwajah hitam legam dengan bulu yang berwarna abu-abu. Kami memberanikan diri untuk masuk ke dalam gua tersebut dan tidak lupa permisi. Pelan-pelan kami masuk ke dalam karena kami tidak ingin mengusik seorang petapa itu. Sesampai di dalam, akhirnya kami menemukan sebuah batu yang dimaksud sang guru itu, dan aku segera mengambilnya lalu membawa batu itu turun. Sebelum meninggalkan gua itu, aku berkata, "Amit mbah, aku mau ngarep nggawa watu iki mudun." Setelah kata-kata itu kuucapkan, kami pun kembali turun dengan membawa batu itu. Berjalan turun, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba kami melihat ada seekor ular yang sangat besar sedang melintas di depan kami. Tapi ular itu aneh. Dia tidak berjalan seperti ular pada umumnya. Dia berjalan seperti ular kobra, tapi itu bukan ular kobra, melainkan lebih mirip seperti ular sanca. Melihat itu Harun sangat panik. Dia memintaku agar membunuhnya, tapi aku mengingat pesan dari sang guru bahwa kami tidak boleh membunuh ular karena kekuatan kami tidak akan sanggup membunuhnya. Akhirnya kami membiarkan ular itu berjalan melintas karena di sisi lain ular itu tidak mengganggu. Setelah ular itu melintas, kami lanjut berjalan lagi hingga sampai di bawah sekitar sebelum subuh. Sesampai di bawah, aku memberikan batu itu kepada sang guru. Kemudian sang guru meminta kami agar sholat subuh dan istirahat sebentar sebelum kembali ke padepokan. Ketika sedang istirahat, guru mendatangi kami dan bilang, "Semua yang kalian lihat di gunung tadi adalah gaib. Hanya orang-orang tertentu saja seperti kalian yang bisa melihatnya." Ternyata sosok wanita yang kami temui itu adalah titisan putri kerajaan Mataram. 2 sosok macan yang hampir menerkam mereka itu adalah sosok macan gaib Jawa. Goa beserta petapa di dalamnya itu pun juga gaib. Petapa itu ternyata penghuni goa tersebut yang sudah ratusan tahun lamanya bertapa di goa itu. Sedangkan ular besar yang mereka jumpai itu adalah penghuni Gunung Wilis. Singkat cerita, sampailah kami di padepokan. Sesampai di padepokan, aku mengembalikan pedang yang pernah diberikan oleh sang guru kepadaku waktu itu. Tapi sang guru tidak ingin menerima pedang itu karena menurut sang guru pedang itu sudah cocok denganku, jadi pedang itu diwariskan kepadaku. Kami pun lalu istirahat melepas penat setelah 1 hari 2 malam melakukan petualangan malam. Ketika sedang istirahat, aku bilang kepada Harun tentang 2 macan yang hampir menerkamnya dan tentang suara macan yang sempat keluar dari mulutnya. Mendengar penjelasan dariku, Harun sedikit tidak percaya karena dia tidak merasa seperti ada yang sudah kukatakan. Lalu aku memperlihatkan sesuatu kepada Harun, yaitu pedang dari sang guru yang masih berlumuran darah macan.
Dan dari situlah Harun baru percaya dengan kata-kataku. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun kami mengabdi di padepokan, akhirnya aku diizinkan oleh sang guru untuk meninggalkan padepokan dengan ilmu kejawen yang sudah aku peroleh darinya. Sedangkan Harun dia masih harus lebih lama lagi mengabdi di padepokan. Di rumah ilmu itu aku gunakan untuk menolong orang yang membutuhkan, seperti orang yang terkena santet, orang yang terkena gangguan jin, dan lain sebagainya. Hingga saat ini aku masih sering datang ke padepokan untuk sowan dengan guru, juga sekalian menemui Harun yang masih tinggal di sana. Dan pedang pemberian dari sang guru itu masih kusimpan sampai sekarang dengan kondisinya yang berlumuran darah macan. Sekian, dan terima kasih buat Vidi Muhammad yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.